Pemirsa, pembunuhan antar pelajar terjadi di Ogan Kombring Ilir, Sumatera Selatan. Ironisnya, pelaku masih berusia 13 tahun. Sementara itu, korban berusia 16 tahun. Kejadian mencengangkan terjadi di Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Sumatera Selatan, di mana seorang pelajar kelas 2 SMP yang baru berusia 13 tahun nekat menghabisi nyawa seorang pelajar SMA usia 16 tahun. Peristiwa terjadi di sebuah warung manisan di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing. Pelaku hendak memarkirkan motor di warung tersebut ketika tiba-tiba datang korban menggeber-geberkan suara motornya seakan menantang. Keributan pun terjadi di mana korban hendak memukul pelaku dengan besi. Sementara pelaku mengambil pisau di warung dan menusuk dada korban. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap. Tersangka EI melakukan itu adanya ketersinggungan antara korban dengan tersangka ini di sebuah warung, di depan warung, sehingga si tersangka hilap melakukan penusukan tersebut dengan mengambil pisau, alat yang sarana digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban. Sehingga dengan modus tersebut tidak ada, untuk sementara penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka belum kami temukan motif dendam atau permasalahan sebelumnya terjadinya kejadian tersebut antara korban dengan pelaku. Polisi menambahkan pelaku dan korban tidak saling mengenal. Mengingat pelaku masih di bawah umur, maka pelaku dikenakan pasal peradilan pidana kepada anak. Dari Kabupaten Ogan Kombring Ilir, Sumatera Selatan, Fidriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pelajar yang membunuh pelajar ini, kita akan terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Ogan Kombring Ilir, Ibtu Rio Trisno. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rio. Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rio. Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Rio sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pak Rio, ini kita kalau melihat dari informasi yang sebelumnya ini kronologisnya sebenarnya ada anak yang menggeber-geber motor begitu ya Pak ya, kemudian ada yang tersinggung dan akhirnya terjadi perkelahian. Apakah memang benar latar belakang seperti itu ataukah ada motif-motif lain di balik kasus pembunuhan ini Pak? Jadi Mas Gede, setelah kami mendalami dan melakukan tahapan-tahapan penyelidikan terkait perkara ini, memang awal mulanya tidak adanya kenal atau permasalahan sebelumnya. Memang benar-benar spontan terjadi di TKP karena adanya ketersinggungan, karena dari ada pertengkaran mulut terkait dengan di TKP itu ada pelakunya tidak senang terhadap kelakuan korban. Untuk sementara pendalaman dari kami, hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi seperti itu Mas Gede. Iya, Pak Rio, ini di sekitar lokasi ketika kejadian itu apakah ada saksi-saksi yang melihat Pak? Pada waktu kejadian itu Mas Gede memang sudah biasa di TKP itu, warung tersebut memang tempat kumpulnya para anak-anak muda, baik anak-anak SMP, anak-anak SMA yang biasanya bermain game online atau sejenis permainan mabar itu, main bareng seperti itu, connect dari satu HP ke satu HP lainnya, seperti itu Mas Gede. Iya, artinya ini banyak sekali yang menyaksikan kejadian itu ya Pak ya. Apakah kemudian antara pelaku dan korban ini masih tinggal di area yang sama Pak, di satu desa tertentu atau memang berbeda lokasi nih antara korban dan pelaku nih Pak? Antara korban dan pelaku berjauhan itu rumahnya Mas Gede. Berjauhan dan memang tidak pernah mengenal satu sama lainnya seperti itu. Lain kecamatan. Oke. Tapi tempat TKP-nya di satu kecamatan, di Kecamatan Lempuing Induk,
Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, seperti itu Mas Gede. Iya, kalau kita lihat dari lokasi tempat kejadian perkara ini Pak, apakah memang lokasinya ada di jalan yang sempit begitu Pak, atau di jalan yang lebar sehingga ya ada sedikit gesekan begitu Pak terjadi di sana Pak? Memang kalau untuk ke warungnya, memang melalui jalan desa seperti itu Mas Gede. Jadi tempat parkir di warung itu kurang mumpuni karena terlalu banyak pada waktu kejadian itu, banyak kendaraan sepeda motor yang parkir. Jadi berawal mula terkait tentang parkirnya sepeda motor korban yang tidak disenangi oleh pelaku itu. Iya, Pak, ini kabarnya pelaku ini sempat kabur begitu Pak ya? Mohon izin Mas Gede, jadi untuk pelaku ini sebenarnya takut begitu dia melakukan kejadian itu, sehingga pulang ke rumah, tapi bingung juga mau kemana, sehingga ke tempat keluarganya yang masih berada di dekat TKP itu juga, karena dia panik juga karena bingung apa yang mau dilakukan setelah melakukan kejadian itu Mas Gede. Iya. Pak Rio, ini mungkin terakhir Pak, lalu apa langkah hukum atau konsekuensi hukum yang akan diterima oleh pelaku ini Pak? Jadi langkah hukum dari Satreskrim Polres Oki Polda Sumsel ini dalam hal penegakan hukumnya, berhubung tersangka ini maupun korban masih tergolong anak-anak, kami memakai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, terkait untuk penindakan dari kepolisian, tidak melakukan penahanan, tetapi kami melakukan koordinasi ke LPKS, tapi penyidikan tetap kami laksanakan sesuai SOP dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, terima kasih Bapak Rio atas informasi Anda hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak. Assalamualaikum.